Ini taklif ya, tujuannya seperti itu. Ini namanya tradisi. Nah, bangsa kita ini tradisi yang paling banyak itu tradisi makan-makan. Apa saja selalu ada makan-makan bangsa kita. Asalkan Ahlus Sunnah. Saya ini kalau acara-acara aswaja di mana-mana, apalagi di Sumatera, agak khawatir soal makanan. Pasti makanan berlebih. Minimal 3 kali makannya. Kalau acara-acara aswaja itu minimal. Kadang 4, 5 sampai 6 kali, tergantung acara. Itu kalau soal makan. Tapi kalau orang Wahabi, kadang nggak dikasih makan itu. Orang Wahabi. Dan ini tradisi makan-makan ini sangat Islami memang. Mengapa sangat Islami? Tradisi makan-makan. Dulu ketika saya menjawab Wahabi melarang apa di sini? Kalau ada orang mati lalu dikasih makan, namanya apa? Kalau di sini, kenduri ya, kenduri takziah. Wahabi kan membid'ahkan. Lalu saya sampaikan, loh, itu sedekah untuk orang mati, sedekah untuk orang mati itu sampai. Karena dalam hadis Bukhari Muslim, anak Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala. Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bertanya, "Ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsaha." Hai Rasulullah, ibuku tiba-tiba meninggal dunia, walam tusi dan tidak sempat berwasiat. Wa uraha law takallamat tasaddaqat. Saya kira seandainya ibuku sempat berbicara, berkata-kata, pasti berwasiat untuk sedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah ibu saya dapat pahala kalau aku bersedekah untuk beliau? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Na'am, iya." Berarti dapat pahala. Ini sedekah. Begitu kita sampaikan, ada orang Wahabi dari Pineng. Pineng itu mana? Malaysia. Dikirim video lewat YouTube. Apa kata dia? Gak apa-apa sedekah untuk orang mati. Siapa yang melarang? Tapi jangan pakai kenduri, jangan pakai makan, pakai minum. Kalau mau sedekah untuk orang mati, bangun masjid, bangun musola, bangun surau, bangun madrasah. Loh, suruh bangun masjid, uangnya dari mana? Gak punya uang. Dan masjid di kampung sudah ada. Itu bingung cari imam, harus rebutan dengan Wahabi. Kata siapa tadi yang tanya itu? Ya kata Habib. Kalau bikin lagi nanti Wahabi yang enak. Dan jangan dikira para ulama ini membuat, melestarikan atau melegalisir ya tradisi makan-makan. Jangan dikira gak ada dalil. Karena memang di dalam kitab-kitab fikih, sedekah yang nomor 1 pahalanya itu air. Kata para ulama dalam kitab-kitab fikih, coba Asnal Matalib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, Minhajul Qawim, semuanya mengatakan wa afdalus sedekah alma, sedekah paling utama itu air. Ini paling utama air itu. Di bawahnya makan. Lah mengapa air paling utama? Ya banyak dalilnya juga. Karena di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Sa'ad bin Ubadah bertanya, "Ya Rasulullah, ayyus shadaqati a'jabu ilaik?" Ayo Rasulullah, sedekah apa yang paling engkau senangi? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Al-ma', air." Air ini paling disenangi. Mengapa air? Air ini paling banyak dibutuhkan orang. Bangun tidur, minum air. Kemana-mana, apapun air terus yang diminum. Gak ada yang minum selain air. Air ini paling dibutuhkan. Makanya paling besar. Jadi darah, jadi daging, itu air. Dan jangan dikira sedekah air ini tidak penting. Kadang-kadang gara-gara sedekah air, dosa besar diampuni oleh Allah. Padahal air. Karena dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama kalbun yutifu bi raqiyatin, qad kada yaqtuluhu al-'atash." Ketika seekor anjing mengelilingi sumur. Anjing itu hampir mati kehausan.
Idra'athu baghiyun min baghaya Bani Israel. Tiba-tiba seorang pelacur Bani Israel pulang kerja melihatnya. Karena merasa iba, merasa kasihan, fanaza'at muqaha. Pelacur itu buka sepatunya. Pelacur dulu pakai sepatu. Sekarang pakai apa gak tahu. Pakai sepatu turun dia ke dalam sumur. Karena sumur dulu gak pakai timba, gak pakai tali. Pakai tangga. Peradaban belum sampai ke tali. Sekarang sudah gak ada pakai timba, pakai tali gak ada. Sekarang sudah pakai sanyo ya. Jadi tinggal di tet langsung begitu sudah. Lalu fasaqathu, dia kasih minum dengan sepatunya si anjing itu sampai segar. Setelah itu dia pulang, meninggal. Apa yang terjadi? Gara-gara kasih minum anjing, faghufira laha bihi. Allah ampuni dosanya sebagai pelacur. Padahal yang dikasih minum anjing. Ini ustadz pernah kasih minum anjing? Gak pernah kan? Karena di sini anjing gak ada yang haus. Di sini banyak air kan. Dan kira-kira kalau ada anjing mendekat, diambilkan air apa cari batu kira-kira? Padahal anjingnya haus. Kalau ngasih minum anjing seperti itu pahalanya, gimana kalau yang dikasih minum itu manusia? Pasti lebih besar. Apalagi manusianya itu umat Islam. Apalagi muslimnya ahlus sunnah wal, apalagi ikut daurah. Tambah mantap. Makanya kata para ulama, orang punya hewan ternak, punya kucing, punya burung, punya ayam, punya kambing, kasih minum, kasih makan, itu mengurangi dosa. Makanya orang yang punya ternak itu biasanya relatif tidak gampang susah. Mengapa? Dosanya dikurangi sama itu. Jadi kalau banyak dosanya, yang banyak ayamnya, yang banyak kucingnya. Itu orang, itu hewan. Kalau ternak orang tambah banyak dikurangi dosa. Punya anak, punya istri itu mengurangi dosa. Karenanya kalau banyak dosanya tambah anaknya. Banyak lagi tambah lagi istrinya. Mengapa? Mengurangi dosa. Itu namanya ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Wah, yang ini cocok ini. Ahlus sunnah ya begitu emang. Mengurangi dosa. Ini masalah tradisi. Nah, di bawah tradisi minum itu tradisi makan. Apa? Sedekah minum, sedekah makan. Di bawahnya. Tapi paling tinggi memang pahalanya. Karenanya oleh para ulama dulu dibiarkan tradisi, dilestarikan memang. Dan kita di Indonesia ini benar-benar menikmati. Mengapa? Karena di Indonesia ini yang namanya macam-macam kue, macam-macam menu masakan di daerah itu beda-beda. Ada yang sama tapi selalu ada yang beda-beda. Menu-menu makanan itu. Kalau gak percaya coba jalan-jalan ke Padang, ke Jambi, kemana pasti beda-beda. Dan bumbunya itu juga beda-beda. Bumbu Sulawesi, bumbu Kalimantan itu beda. Bumbu Sumatera itu beda-beda. Oleh para ulama dulu dibiarkan karena itu budaya, tidak bertentangan dengan agama. Wallahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan. Sebelum kita melanjutkan sesi keempat, kita agak istirahat ya. Sampai jam berapa lah nanti. Sampai saya yang capek atau kalian yang capek. Karena ini mau istirahat, mau keluar juga hujan ini. Mungkin ada yang mau dibicarakan, ditanyakan. Terutama dulu yang pernah ikut daurah-daurah Wahabi. Mungkin ada syubhat-syubhat yang perlu ditanyakan.
Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau nanyakan yang tadi terkait ada bagaimana cara menjawab saat orang-orang yang menolak tradisi ini. Dia katakan law kana khairan lasabaquna ilaihi. Artinya kita harus jawabannya benar-benar membuat dia terpukul ya. Ini kan memang harus jelas kita menjawabnya. Saya kira itu aja ya untuk pertanyaan. Itu bagi kita nggak bisa dijadikan dalil. Itu kan bukan hadis. Itu katanya asar dari Imam Malik. Katanya. Tapi kita nggak ngerti maksudnya apa. Justru di dalam Al-Quran itu alasan orang-orang jahiliyah ketika diajak beriman nggak mau. Mengapa kata orang-orang jahiliyah law kana khairan lasabaquna ilaihi. Coba yang diajak kamu Rasulullah ini baik, mesti nenek moyang kami dahulu. Gak bisa dipakai ini. Itu alasan orang jahiliyah ketika diajak masuk Islam. Dulu gak ada begini. Coba ini baik mestinya sejak dulu. Gak bisa dipakai. Walhasilnya Wahabi gak berpikir mana yang baik mana yang tidak. Itu aja. Coba berpikir kan selesai. Karena anjuran berbuat baik di dalam Al-Quran ya kan banyak dalil umum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan sekecil dzarrah. Ini kan umum kan. Sekecil aja akan dilihat. Kalau seperti sedekah makan, sedekah ini, jangan dikira orang dulu gak melakukan. Sudah banyak yang melakukan. Kita ini hanya melanjutkan aja. Itu diantara syubhat Wahabi ya, menolak bid'ah hasanah itu yang tadi. Ada lagi yang sering dijadikan landasan oleh Wahabi itu tasyabbuh. Kalau tahlil itu tasyabuh dengan Hindu, menyerupai Hindu. Padahal orang Hindu gak pernah baca tahlil. Dan kita ini sering ke Bali, gak ada kabar-kabar kalau ada orang Hindu mati, ada undangan tahlil, ada undangan kenduri 7 hari gak ada. Orang Wahabi ngarang itu. Dan tasyabbuh hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum itu sahih memang, hasan atau sahih. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka termasuk bagian dari golongan mereka. Itu tidak mutlak. Menyerupai kelompok agama lain itu haram. Syaratnya 2. Apa syaratnya? Meniru-niru tradisi agama lain haram, syaratnya 2. Yang pertama ayyakunal fi'lu madhmuman fi syar'i. Perbuatan yang ditiru itu harus perbuatan tercela menurut agama. Kalau yang ditiru itu gak tercela gak apa-apa. Walaupun itu dari agama lain. Ini kita daurah ya menggunakan layar proyektor LCD. Ini asalnya dari Yahudi, bukan dari Arab. Malah mikrofonnya kan dari Yahudi juga, bukan dari Arab ini. Ini kamera ini dari mana ini? Ini Panasonic. Panasonic itu Jepang ya. Terus satunya ini Canon. Apa itu? Sony. Dari Jepang. Dari mana-mana, bukan dari Arab. Ya gak apa-apa. Mengapa? Karena ini bukan sesuatu tercela. Bukan perbuatan tercela. Itu yang pertama. Yang kedua, meniru agama lain itu haram. Ayyakuna biqasdit tasyabbuh. Meniru itu memang tujuannya menyerupai. Meniru mereka.
Kalau tujuannya nggak meniru-niru mereka, kita ini pakai proyektor, ya karena suka-suka aja lah. Karena kalau nggak pakai proyektor, maka kitabnya harus dibawa semua. Saya mulai dari tadi sudah berapa puluh kitab itu yang disampaikan. Saya dulu kalau mau daurah atau mau debat dengan Wahabi, karena ingin menunjukkan bahwa hujahnya betul, saya bawa kitab 2 kardus. Dulu belum punya mobil, naik bis sama anak-anak, sama murid-murid saya. Ada mahasiswa yang tinggal di rumah. Lama-lama, Ustaz, jangan gini terus, Ustaz, capek katanya. Masa angkat. Terus apa? Anu aja Ustaz, di-scan. Yang perlu-perlu di-scan. Di mana belinya? Ada di Jember scanner. Nanti Ustaz saya ajari. Akhirnya beli scanner waktu itu tahun 2008 atau 2009. Scanner yang kumpul sama printer Canon. Harganya kalau nggak salah 850 waktu itu. Akhirnya data-data di kitab itu saya scan semua. Berapa? Biar yang tampil kitab aslinya. Jadi nggak perlu ambil kitab lagi, ini di kitab ada. Kan capek itu. Kalau gini kan langsung keluar itu. Akhirnya cuma bawa laptop satu. Kadang nggak bawa laptop, bawa flash disknya aja. Akhirnya kan lebih enak kan. Dan pakai seperti ini, kita daurah aswaja seperti ini awalnya sejak 2008. Akhirnya setelah pakai seperti ini, orang tuh senang. Mengapa? Oh, ini aswaja dalilnya jelas ya, ini kitabnya ada gambarnya gitu. Karena ini kan mirip nonton TV kan begini. Mirip TV, bioskop mirip-mirip. Tahun 2013 saya diundang ke Malaysia daurah. Ya, yang ini tadi yang saya sampaikan dari kemarin-kemarin itu. Daurah jadwalnya cuma 1 hari. Begitu disampaikan, saya ke hotel yang pejabat kerajaan tuh datang. Saya gimana Pak Ustadz? Ustadz, daurah macam saya. Kalau Pak Kiai ini ini Kiai katanya. Ini nggak bisa dibantah, nggak bisa ditolak. Kenapa? Oh, kitabnya ada gambarnya semua. Aja langsung minta daurah 1 minggu habis itu. Dan akhirnya setelah itu kerajaan Johor itu mengeluarkan undang-undang Wahabi dilarang. Kalau ada orang ceramah Wahabi ditangkap penjara 5 tahun. Ya hasilnya daurah kayak gini nih. Dan alhamdulillah sejak 2013 pejabat agama, penceramah-penceramah, para imam masjid, mereka kan gaji kan tiap bulan. Kalau uang sini 3,5 juta, mereka 1.000. Itu untuk melanjutkan kontrak dengan kerajaan harus ada sertifikat daurah dengan saya. Kalau enggak dapat kontrak itu. Ya pakai PowerPoint kayak gini nih. Dan akhirnya rata-rata di Malaysia Wahabi dilarang. Ya pakai daurah seperti ini. Kalau kita nggak mau tradisi orang lain, nggak pakai ini, bawa kitab terus ke Malaysia, kemana? Berapa bayarnya di kapal itu? Bayar bagasinya. Kalau ini kan cukup ini. Akhirnya Wahabi itu kelabakan. Karena saya pernah diundang daurah di Gresik di Bawean tahun 2011. Ada Ustadz Wahabi. Dan data saya sudah lengkap di laptop itu. Setiap dia ngomong saya keluarkan kitabnya. Ini kitabnya. Kamu salah, ini hadisnya. Akhirnya diem. Akhirnya kata orang, ayo keluarkan lagi. Nanti keluar lagi punya Pak Kiai itu katanya. Akhirnya diem habis itu. Dulu awal-awal masih belum viral seperti sekarang. Kalau sekarang kan sudah takut semua. Tidak usah dikeluarkan. Yang ada fotonya aja sudah pergi. Ada lagi.
Yang paling rajih itu yang ini, keluar pendapat dia. Bagaimana kita jawabnya ya? Dia mau mengakui khilaf di awal, tapi harus ikut dia juga ujungnya. Kalau seperti itu, nah oke. Ini kamu berarti mengakui ini khilaf antara Wahabi dengan mayoritas ulama. Terus kamu bilang yang paling rajih yang punya kamu, dalilnya mana? Nanti setelah mengungkap dalilnya kita bantah. Justru itu yang marjuh, yang lemah, yang rajih yang kami ini dalilnya banyak sekali. Harus dibalik seperti itu. Itu biasanya kepada orang awam. Kalau ada antum gak berani. Pokoknya ya, kalau di daerah-daerah ada masjid direbut oleh atau Wahabi bangun masjid, seringlah ke sana yang Aswaja. Dan protes dia, Ustadz tadi bilang begini, itu gimana dihadiskan begini. Tapi persiapkan. Dan untuk mengetahui pemikiran seseorang itu gampang. Kalau kita dulu mau debat dengan si A, kita cari dia nulis buku apa saja. Kita baca bukunya, kelemahannya apa saja, itu nanti kita tanyakan. Gimana kalau? Pasti yang ada di bukunya jawabannya. Baru kita balik itu. Perang tuh harus seperti itu. Jadi harus tahu strategi dan lokasi pihak lawan. Kekuatan lawan harus kita tahu. Tapi gak perlulah itu terlalu berat. Kita ini biasa-biasa kayak gini mereka takut. Itu pada orang awam sering bilang yang rojeh ini. Enggak, justru itu gak rojeh. Salah itu, gak rojeh sama sekali. Yang rojeh yang harus begitu. Kita harus berani. Di Indonesia ini kalau ada orang meninggal, biasanya dibacakan talqin kan. Ada daerah di Kalimantan Selatan namanya Amuntai. Itu orang mati talqinnya 3 kali. Biasanya yang mentalqin 3 kiai, 3 ustadz, Arab dan terjemah. Saya tanya, kok 3 kali talqin di sini? Yang lain 1 kali. Pak Kiai, dulu di Alabio, di daerah Alabio, orang Muhammadiyah mengharamkan talqin. Karena diharamkan, asalnya di sini 1 kali. Karena diharamkan, langsung ditambah 2 kali katanya. Biar gak nanggung-nanggung katanya. Jadi kalau dinaikkan volumenya tambah takut mereka. Nah, kita ini hanya pemantapan ya, kita biar tahu dan nanti disebarkan ini di masjid-masjid, di musola, di mana. Kalau menyampaikan, salahkan, udah benar Wahabi itu. Masyarakat harus didoktrin bahwa Wahabi itu gak benar. Ada lagi? Kita break dulu ya 15 menit. Habis ini kita lanjutkan. Asar jam berapa? Jam 4? Hah? Oh, masih 1 jam lagi. Kita break 15 menit dulu ya. Habis ini pindah materi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan berbicara tentang zikir dan doa setelah sholat. Karena ini juga kontroversi antara kita dengan Wahabi. Kalau kita biasanya habis zikir, habis sholat, zikir bersama-sama lalu doa bersama. Kalau Wahabi setelah salam, imamnya langsung menghadap ke jamaah. Bibirnya bergerak-gerak, jamaah gak tahu, gak dengar baca apa dia. Jamaahnya bingung. Akhirnya tolah-toleh siapa yang turun duluan, lalu diikuti oleh yang lain. Kadang-kadang habis salam itu langsung bersandar ke tembok, menghadap ke timur ngobrol-ngobrol.
Saya dulu kalau mau ngajar di kampus, ngajar malam, waktu masih jadi dosen, singgah di satu masjid. Dan masjid itu dikuasai Wahabi, Muhammadiyah. Karena mungkin melihat saya ini berpakaian rapi, saya diminta jadi imam. Saya jadi imam. Dan imam di situ tidak begitu fasih, lebih fasih saya waktu itu. Akhirnya karena saya jadi imam, habis sholat zikirnya nyaring. Dan jamaah itu ikut, kan orang awam kan. Kan orang tuh tergantung imamnya. Terus minggu berikutnya saya datang, saya mau sholat maghrib lagi. Begitu saya datang, imamnya langsung ada di mihrab. Takut saya ngimami. Wong saya kalau gak disuruh juga gak mau kan. Ternyata apa? Begitu salam, jamaah orang-orang Wahabi itu langsung bersandar ke tembok ngobrol-ngobrol. Mungkin merespon saya yang ngajak zikir pada minggu sebelumnya. Itu mereka. Nah, zikir dan doa setelah sholat itu sebenarnya bagaimana? Ini sudah sering disampaikan ya, bahwa imam itu berzikir dengan suara keras. Hadis riwayat Imam Muslim. Kana Ibnu Zubair yaqulu fi duburi kulli sholatin hina yusallim. Abdullah bin Zubair selalu mengucapkan kalimat-kalimat ini setiap selesai sholat ketika salam. Apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Wa qala Ibnu Zubair berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengeraskan suaranya dengan kalimat tersebut setiap selesai sholat. Artinya apa? Bacaan zikir Rasulullah setiap selesai sholat itu keras suaranya, sehingga para sahabat mendengar dan hafal. Jadi imamnya berzikir dengan keras. Dalam riwayat lain, ini riwayat Muslim ya, Kana Ibnu Zubair yaqulu fi duburi kulli shalah hina yusallim, sama dengan tadi. Dalam riwayat lain, Abdullah bin Zubair berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama min salatihi yaqul bi sautihil a'la. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengucapkan salam dari salatnya selalu berkata dengan suaranya yang paling tinggi. Apa yang diucapkan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Hadis riwayat Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Baihaqi dalam Ma'rifatus Sunan wal Athar. Ini hadisnya sahih. Jadi Rasulullah setiap selesai sholat membaca zikir dengan suara nyaring. Ini Rasulullah zikirnya nyaring, imamnya. Nah, makmumnya bagaimana? Makmumnya nyaring juga. Karena dalam hadis riwayat Bukhari, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, Ibnu Abbas berkata, anna raf'as shaut bidzikri hina yanshurifun nas minal maktubah kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengeraskan suara berzikir ketika orang-orang selesai sholat maktubah, sholat 5 waktu, telah dilakukan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Abbas berkata, kuntu a'lamu idzan syarafu bidzalika idza sami'tuhu. Aku mengetahui apabila mereka selesai sholat dengan suara keras tersebut apabila aku mendengarnya. Artinya apa? Imamnya zikirnya nyaring, jamaahnya juga nyaring. Sama-sama nyaring.
Ada pertanyaan, kira-kira zikirnya Rasulullah dengan para sahabat seragam apa enggak? Tidak ada keterangan. Tetapi para sahabat tahu apa yang dibaca Rasulullah. Kira-kira kalau sahabat itu tahu bacaan Rasulullah, kira-kira bacaannya seragam apa enggak? Seragam. Kalau enggak seragam enggak tahu yang dibaca di depan. Para sahabat itu jangankan soal ibadah, soal-soal kebiasaan itu meniru, mengikuti kebiasaan Rasulullah. Rasulullah itu pernah ketika sholat, Rasulullah kan pakai sandal, tiba-tiba sandalnya dilepas. Para sahabat semuanya lepas sandal. Selesai sholat, ditanya kenapa lepas sandal? Rasulullah tadi lepas sandal, kita lepas. Lalu kata Rasulullah, Jibril tadi beritahu sandal saya kotor, makanya dilepas. Sahabat gak, ya pokoknya lepas aja sudah. Artinya hal-hal seperti itu para sahabat tuh mengikuti. Sampai ketika Rasulullah menunaikan hajat ya, itu menghadap kemana? Diintip oleh sahabat, Rasulullah menghadap kemana itu? Untuk apa? Diikuti. Kalau begitu hadapnya kemana? Abdullah bin Umar mengintip. Abdullah bin Umar kok bisa mengintip? Karena kakaknya yang perempuan jadi istrinya Rasulullah, Hafsah binti Umar. Jadi bisa mengintip. Karenanya sebagian sahabat yang sangat dekat karena kerabat, karena apa, banyak tahu tradisi kebiasaan Rasulullah SAW. Ini jamaah berzikir keras, berzikir nyaring. Doa bersama. Doa bersama ini ya dianjurkan. An-Nafi. Nafi berkata, qala kana Ibnu Umar idza jalasa majlisan lam yaqum hatta yad'u li julasaihi bihadhil kalimat. Ibnu Umar apabila duduk dalam salah satu majlis, tidak berdiri meninggalkan majelis itu, sehingga beliau berdoa untuk orang-orang yang ada di situ dengan kalimat ini. Artinya doa bersama. Wa qala, dan Ibnu Umar berkata, qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlisin hatta yad'u bihadhihi da'wat. Jarang sekali, sedikit sekali Rasulullah itu meninggalkan suatu perkumpulan sampai Rasulullah membaca doa-doa ini, doa untuk jamaah yang ada di situ. Apa doanya? Allahumma qasim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, berilah bagian pada kami dari rasa takut kepada Engkau yang dapat menghalangi kami dengan kemaksiatan kepada Engkau. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan berilah kami bagian ketaatan kepada Engkau yang dapat mengantarkan kami ke surgamu. Wa minal yaqin ma tuhawwinu alaina masaibat dunya. Dan dari keyakinan dalam hati yang dapat meringankan pada kami musibah-musibah dunia. Musibah itu ringan apa berat kan tergantung perasaan. Kalau perasaan kita ringan ya ringan, dan itu dari keyakinan kepada Allah. Allahumma matti'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana. Ya Allah, senangkanlah kami dengan pendengaran kami, pandangan kami, dan kekuatan fisik kami selama kami hidup. Ini berdoa kepada Allah agar selama hidup kita ini bisa melihat, bisa mendengar, kuat fisik. Mengapa? Kalau kita gak bisa melihat, kasihan anaknya, cucunya yang mau menuntun. Kalau kita gak mendengar, kasihan cucunya. Kalau berbicara berteriak-teriak. Setelah bicara teriak-teriak, nanti jawabannya beda. Karena gak mendengar. Dulu ada kakek saya. Kalau tanya ini gimana, kita sudah teriak, responnya beda. Karena salah dengar. Dan kalau kita ini sudah gak kuat, kasihan nanti digotong kemana-mana. Makanya berdoa agar
oleh Allah diberikan kenikmatan, pandangan, penglihatan dan kekuatan fisik selama masih hidup. Waja'aluhul waritha minna, dan jadikan hal itu, menikmati pendengaran, penglihatan dan kekuatan itu sebagai apa yang bertahan pada kami sampai mati. Ini doa kalau mau selesai acara. Waj'al tha'rana 'ala man zalamana, dan jadikanlah pembalasan kami pada orang yang zalim pada kami, agar orang yang zalim pada kita biar Allah yang urus, bukan kita. Wansurna 'ala man adana, tolonglah kami menghadapi orang-orang yang memusuhi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina, jangan jadikan musibah kami menyangkut agama kami. Wala taj'alid dunya akbar hammina, jangan jadikan dunia pikiran terbesar kami, jadikan pikiran kecil agama yang terbesar. Wala mablagha ilmina, dan jangan jadikan dunia sebagai puncak pengetahuan kami, tahunya cuma dunia. Wala tusallit alaina man la yarhamuna, dan jangan jadikan pemimpin pada kami orang yang tidak menyayangi kami. Pemimpin orang yang menyayangi. Ini kan doa bersama. Rasulullah setiap selesai doa bersama ya doa. Kemudian dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan tentang dikabulkannya doa Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima. Allah berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan doa kamu berdua, oleh karena itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus. Dalam ayat di atas Al-Quran menegaskan tentang dikabulkannya doa Nabi Musa dan Nabi Harun. Padahal yang berdoa sebenarnya Nabi Musa saja, sedangkan Nabi Harun hanya mengucapkan amin, sebagaimana diterangkan oleh para ulama ahli tafsir. Ini dipertanyakan karena ayat sebelumnya yang berdoa Musa, loh yang dikabulkan kok dua orang? Kata para ulama, da'a Musa wa ammana Harun. Nabi Musa yang berdoa, Nabi Harun baca amin. Jadi doa bersama itu sunnahnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Masa sunnahnya para nabi sesat? Kan gak mungkin itu. Apa? Loh, Rasulullah melakukan. Rasulullah juga melakukan. Ini dalam riwayat lain, Qais al-Madani, anna rajulan ja'a Zaid bin Thabitin fas'al an syai'. Seorang laki-laki datang kepada Zaid bertanya tentang sesuatu. Faqala lahu Zaid bertanya, "Alaika bi Abi Hurairah." Kamu tanya aja ke Abu Hurairah, jangan tanya ke saya. Mengapa? Fabaina ana wa Abu Hurairah wa fulanun fil masjid nad'u wa nadhkuru Rabbana azza wa jalla. Karena ketika kami, saya, Abu Hurairah dan fulan di masjid berdoa, berzikir, idh kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta jalasa ilaina fasakatna. Tiba-tiba Rasulullah keluar, duduk. Akhirnya kami diam. Orang itu baca doa, kalau ada gurunya kan malu kan, apa yang dibaca ini? Diam. Faqala, Rasulullah bersabda, "Udu lillazi kuntum fi." Ayo baca lagi. Lakukan lagi yang tadi. Faqala Zaid berkata, "Fada'autu ana wa sahibi qabla Abu Hurairah." Lalu aku dan temanku berdoa. Wa ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'minu ala du'aina, dan Nabi mengaminkan doa kami. Kalau Kanjeng Nabi yang mengaminkan pasti qabul itu, pasti diterima. Thumma da'a Abu Hurairah faqala. Lalu Abu Hurairah berdoa. Abu Hurairah berkata, "Allahumma inni sa'iluka bimithli ma sa'alaka sahibai." Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau seperti apa yang dimohon oleh kedua kawanku ini. As'aluka ilman la yunsa. Aku memohon kepada Engkau ilmu pengetahuan yang tidak bisa dilupakan. Faqala Rasulullah SAW amin. Rasulullah berdoa amin. Jadi Abu Hurairah ini berdoa agar gak pernah lupa hafalannya. Rasulullah baca amin. Faqulna ya Rasulullah wa nahnu nas'alullaha ilman la yunsa. Rasulullah, kita ini juga minta kepada Allah ilmu yang gak lupa-lupa. Faqal, Rasulullah bersabda,
sabaqakuma bihal ghulamud dausi. Doa kamu sudah didahului oleh anak suku Daus, Abu Hurairah. Kamu sudah kedahuluan Abu Hurairah, telat kamu. Yang telat gak dapat itu. Karena Abu Hurairah itu duluan. Makanya Abu Hurairah ini paling banyak hafalan hadisnya. Karena memang berdoa gak lupa-lupa. Paling banyak hafalannya hadis Abu Hurairah. Ini karena Abu Hurairah paling banyak hafalan hadisnya, oleh orang liberal dipersoalkan. Loh, Abu Hurairah itu kan baru 2 tahun masuk Islam menjelang Rasulullah wafat. Kok paling banyak? Orang liberal tuh gak mikir. Abu Hurairah itu hafalan hadisnya berapa? Sekitar 5.000. 5.000 bagi orang Arab itu biasa. Imam Ahmad hafal 1 juta. Imam Bukhari ratusan ribu. Ulama-ulama yang lain ratusan, lebih banyak, gak ada masalah. Dan Abu Hurairah itu gak ada sanadnya, karena langsung dari Rasulullah. Sebagian dari sahabat juga. Jadi bukan hal yang aneh hafal 5.000 itu. Sekitar 5, bukan hal yang aneh. Orang liberal dan orang Syiah ngada-ngada. Ini doa bersama. Seandainya doa bersama gak boleh, Rasulullah gak baca amin. Ini hadisnya sahih. Kemudian hadis lain ya. An Habib bin Maslamah Al-Fihri. Wa kana mujabad da'wah radhiyallahu anhu. Habib berkata, dia orang yang dikabulkan doa. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'u qaumun muslimun yad'u ba'dhum wa yu'minu ba'dhum illa istajaballahu du'aahum. Tidaklah berkumpul kaum muslimin lalu sebagian mereka berdoa dan sebagian lainnya mengucapkan amin, kecuali Allah pasti mengabulkan doa mereka. Artinya doa bersama itu termasuk tata cara cepat terkabulnya doa. Berarti doa bersama hukumnya sunnah. Ini kan motivasi kan. Ya pokoknya kalau ngumpul doa bareng diterima. Motivasi ini. Hadis riwayat At-Tabrani disahihkan oleh Al-Hakim. Riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir disahihkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan dinilai hasan oleh Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid. Ini doa bareng. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik qala, Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu bersabda, "U'titu thalatha khisal." Aku dikaruniakan 3 perkara. Sholatan fis sufuf, sholat dalam as-saf-saf. Umat Islam ini kalau sholat bersaf, agama lain gak punya. Coba lihat orang Kristen di gereja, kan di kursi-kursi itu, mencar-mencar. Orang Yahudi juga begitu. Ini cuma Islam yang punya. Wa u'titu salam, dan aku diberikan salam oleh Allah. Wa hu tahiyyatu ahlul jannah, itu penghormatan penduduk surga. Assalamualaikum. Agama lain gak punya. Lalu tahun kemarin ada orang menghidupkan tradisi Bali. Apa itu? Om Swastiastu. Orang di Bali gak melakukan itu. Kok dihidupkan lagi? Mau menyaingi Assalamualaikum. Gak bisa. Akhirnya ditinggalkan lagi. Karena maziyah memang. Wa u'titu amin, dan aku diberikan amin, dikaruniakan amin. Walam yu'ta ahadun mimman kana qablakum. Amin, doa bersama gak pernah diberikan kepada umat-umat sebelum kamu. Illa ayakunallahu a'taha Harun, kecuali yang Allah berikan kepada Nabi Harun. Fa inna Musa kana da'u wa yu'minu Harun. Nabi Musa berdoa, Harun membaca amin. Jadi doa bersama ini keistimewaan umat Islam. Maziyah umat Islam. Kemudian orang Yahudi iri. Anak Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, ayat Nabi SAW qala, Nabi bersabda, ma hasadatkumul yahud ala syai'in ma hasadukum ala salami wa ta'min. Orang-orang Yahudi tidak hasud kepada kalian melebihi hasud mereka pada ucapan salam dan amin. Assalamualaikum, Yahudi iri. Mengapa? Mereka gak punya ucapan salam. Akhirnya apa? Dada. Kita assalamualaikum, itu kita punya. Mau ceramah assalamualaikum, ini namanya umat Islam. Coba gak ada assalamualaikum, gimana kira-kira?
Yang mau memulai gak bisa, gak enak. Assalamualaikum warahmatullah, enak. Nanti diulang lagi, ayo. Yang jawab mudah-mudahan tambah sokih, diulang, tambah ramai yang jawab itu. Kalau assalamualaikum, kalau jamaahnya laki-laki semua, yang jawab nanti istrinya 2, ramai yang jawab itu. Assalamualaikum. Kemudian amin. Amin ini juga orang Yahudi iri. Wahabi karena memang adiknya Yahudi gak mau doa bersama. Karena Yahudi gak punya itu, ikut kakaknya. Hanya Wahabi itu disingkat menjadi Wahyudi. Wahabi adiknya Yahudi. Dan ini tidak ada yang namanya Wahyudi, gak ada ya. Saya minggu yang lalu ceramah di Padang, di Sumatera Barat. Hanya cerita Wahyudi, kebetulan ustadznya namanya Wahyudi, ketawa. Lah itu Pak Kiai, kata Ustadz Wahyudi. Oh, enggak, bukan ini maksudnya. Karena ajarannya mirip lah, ajaran Yahudi itu. Orang Yahudi gak punya amin, Wahabi gak mau sama amin. Dan orang Muhammadiyah juga gak mau sama amin. Makanya kalau doa bersama Muhammadiyah diam. Kita Allahumma qasim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Amin. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Amin. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Amin. Allahumma matti'na bi asma'ina. Amin. Wa absarina. Amin. Wa ramai. Orang Muhammadiyah gini biasanya. Mengapa? Adiknya Wahabi. Wahyudi itu. Gila ini ada amin nih Bang, doa bersama. Wah, sudah. Ini doa bersama. Kemudian zikir goyang. Ini tarian kaum sufi ya, bukan tarian dangdut, bukan itu maksudnya. Ini kalau ada orang-orang sufi menari. Karena orang-orang Wahabi mengingkari, ini ada hadisnya anak Aisyah radhiyallahu anha. Qala Aisyah berkata, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ala babi hujrati wal habasyah yal'abuna bihirabihim fil masjid. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni biridaihi anzuru ila la'ibihim. Rawahul Bukhari. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari di pintu kamarku. Sedangkan orang-orang Ethiopia bermain dengan tombak-tombak mereka di dalam masjid. Rasulullah SAW menutupi aku dengan selendangnya. Aku melihat permainan mereka. Seandainya joget-joget itu haram, mestinya Rasulullah gak menonton. Gak menjaga istrinya menonton, mestinya dilarang. Oleh Rasulullah dibiarkan. Ini namanya sunnah takririyah. Ini riwayat Bukhari. An Aisyah radhiyallahu anha qala ja'at habasyun yazfunun fi yawmi 'idin fil masjid. Fada'ani an-nabi sallallahu alaihi wasallam fawada'tu ra'si 'ala mankibihi faja'altu anzuru ila la'ibihim hatta kuntu ana allati ansarifu 'an an-nazar ilaihim.
Orang-orang Ethiopia datang menari-nari dengan senjata pada hari raya di dalam masjid. Lalu Nabi SAW memanggilku. Aku letakkan kepalaku pada pundak beliau. Lalu aku melihat permainan mereka. Sehingga akhirnya aku berhenti melihat mereka. Jadi menonton itu. Aisyah menonton. Rasulullah yang nyuruh menonton. Riwayat lain. Anas radhiyallahu an. Kanatil Habasyah yazhunun baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yarqusun wa yaquluna Muhammadun abdun salih. Ini lagunya. Muhammadun abdun salih. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yaqulun? Qalu yaqulun Muhammadun abdus salih. Karena pakai bahasa daerah. Orang-orang Habasyah dia berjoget dan menari-nari di depan Rasulullah SAW seraya berkata, Muhammad hamba Allah yang saleh. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apa yang mereka ucapkan? Mereka menjawab, mereka berkata, Muhammad hamba Allah yang soleh. Ya pujiannya memang bagus-bagus memang. Dan Rasulullah berdiri itu, Aisyah berdiri juga. Yang berjoget berdiri juga. Makanya kita maulid berdiri itu, walaupun nggak joget. Nah, faedah hadis ini apa? Boleh berjoget, bergoyang dan menari di dalam masjid. Tapi laki-laki ya, bukan perempuan. Kalau perempuan, penontonnya perempuan juga. Kalau laki-laki, boleh penontonnya laki dan perempuan. Boleh berjoget, bergoyang dan menari sambil memuji Rasulullah SAW. Biasanya kan yang dibaca kan huwan nuru yahdil irina diyauhu, kan begitu, kan itu pujian kepada Rasulullah itu. Orang Wahabi sebenarnya melakukan, ada video ketika Donald Trump datang ke Riyadh itu joget-joget sama keluarga kerajaan itu hampir gini-gini. Wahabi ini cuma mau joget sama Donald Trump. Coba cari di YouTube ya, videonya Donald Trump sama Wahabi. Kalau Wahabi bid'ah keluarkan. Ini apa ini? Dan sorbannya sorban yang merah-merah itu. Kan sorban merah-merah sorbannya Wahabi. Jangan dikira Wahabi gak melakukan juga. Cuma jogetnya sama Donald Trump. Sekarang Donald Trump dikalahkan. Kayaknya menang tapi kalah itu. Boleh berjoget, bergoyang dan menari sambil baca zikir. Lebang apa? Tadi kan Muhammad, enggak tahu lagunya lagu apa itu. Muhammad Abdun Saleh. Gak apa-apa. Berzikir, bergoyang, menari gak apa. Ini dalilnya. Ini riwayat Bukhari, Muslim semua dari tadi. Macam-macam riwayatnya. Aisyah radhiyallahu anha qalat, hadis lain, riwayat lain. Kana habasyun yal'abu nabi hirabin lahum fakuntu anzuru min baini udhunai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa atiki hatta kuntu ana allati sadaqtu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam il'abu ya bani arfidah hatta alama al-yahud wan nasara anna fi dinina fusah. Orang-orang Ethiopia bermain-main dengan tombak-tombak mereka, lalu aku melihat mereka di antara telinga dan pundak Rasulullah SAW. Sehingga aku yang akhirnya berhenti. Rasulullah SAW bersabda, bermain-mainlah wahai Bani Arfidah, agar orang-orang Yahudi dan Nasrani tahu bahwa agama kami memiliki kelonggaran. Tidak sepanong terus. Sekali-kali itu ada hiburannya. Kalau Wahabi kan gak ada hiburannya itu. Rasulullah, kata Rasulullah, agama kita ini ada fusah, ada hiburan. Tidak serius terus agama kita hiburannya. Kita ini walaupun daurah begini hiburannya Wahabi. Karena menyebut Wahabi terhibur itu. Makanya orang anti Wahabi biasanya agak gampang sumpek karena ada hiburannya. Kalau Wahabi gampang sumpek, gak punya hiburan, bid'ah, syirik, bid'ah terus gitu. Jadi memang apa ya? Gak terhibur itu. Nah, aku tidak menghafal ucapan mereka selain kalimat ini. Falam ahfad min qawli mughadid
Abul Qasim Thayyib, Abul Qasim. Memuji-muji Rasulullah itu. Orang yang baik, Abul Qasim orang baik. Ini hadis riwayat Al-Humaydi dan Imam Ahmad. An Abi Sa'id radhiyallahu an Rasulullah SAW annahu qala Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru dzikrallah hatta yaqulu majnun." Perbanyaklah berzikir kepada Allah sehingga mereka berkata bahwa kamu orang yang gila. Ini dalil zikir sambil goyang-goyang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Kan sambil goyang-goyang itu. Nah, kok bisa dipahami bergoyang-goyang? Hadis di atas memerintahkan umat Islam agar banyak berzikir. Sampai orang-orang menganggapnya seperti orang gila. Anggapan gila tidak akan lahir hanya karena banyak zikir. Karena hal tersebut sudah biasa di kalangan umat Islam. Anggapan gila akan lahir apabila dalam berzikir sambil melahirkan gerakan-gerakan yang tidak biasa. Seperti menggerak-gerakkan kepala dan gerakan tubuh, yaitu menari-nari. Wah, gila itu. Maksudnya gila zikir. Ini dalil para ulama. Qala Ali, ini kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wa huwa yasifu ashaban Nabi SAW. Sayyidina Ali membicarakan tentang karakter para sahabat. Laqad ra'aitu atharan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fama ara ahadan yushbihuhum wallah in kanu la yusbihuna sya'than ghubran sufran baina ayunihim mithlu rakabil mi'za qad batu yatruna kitab Allah yurawhina baina aqdamihim wajibaim idza dzukirallahu madu kama tamidu syajarah fi yawmin riyah fanhamarat a'yunuhum hatta tabulla wallahi thiyabuhum. Kata Sayyidina Ali, sungguh aku telah melihat jejak para sahabat Rasulullah SAW. Aku tidak melihat seseorang yang menyerupai mereka. Demi Allah, mereka masuk waktu pagi dengan rambut kusut berdebu serta pucat. Mengapa malam gak tidur berdoa nangis pada Allah? Kalau siang wajahnya pucat, gak seger. Kalau seger berarti gak bangun malam. Di antara mata mereka terdapat seperti lutut-lutut kambing. Mereka bermalam seraya membaca kitab Allah. Naik turun antara kaki dan dahi mereka. Apabila Allah disebutkan, maka mereka bergerak-gerak seperti pepohonan yang bergerak pada hari diterpa angin. Goyang-goyang. Goyang kalau mendengar nama Allah. Lalu mata mereka bercucuran demi Allah hingga membasahi baju mereka. Para sahabat dulu begitu. Tapi bukan berarti nangis terus. Kadang-kadang bercanda, kadang-kadang hiburan. Para sahabat. An Ali radhiyallahu anhu qala atayna an-nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa Ja'far wa Zaid faqala li Zaid anta akhuna wa maulana fahajala wa qala Ja'far ashbahta khalqi wa khuluqi fahajala wa ra'a hajli Zaid wa qala li anta minni wa ana minka fahajaltu wa ra'a hajli Ja'far. Kami mendatangi Nabi SAW, saya, Ja'far dan Zaid. Lalu Nabi SAW berkata kepada Zaid, kamu saudaraku dan budak yang aku merdekakan. Lalu Zaid berjengget. Berjengget itu melompat dengan kaki sebelah dari senangnya. Gitu. Lompat kakinya sebelah. Beliau berkata kepada Ja'far, kamu menyerupai fisikku dan budi pekertiku. Lalu Ja'far berjengget di belakang Zaid. Lalu beliau berkata kepadaku, kamu dariku dan aku darimu. Lalu aku berjengget di belakang Ja'far. Ini depan Rasulullah. Jengget itu artinya apa? Pakai satu kaki, meloncat-loncat pakai satu kaki karena senang, kan mirip joget itu. Hah? Ya, ini apa ini? Ini qala al-Baihaqi. Imam Baihaqi berkata, wal hajru ayyarfa'a rijlan wa yakfuzu 'alal ukhra minal farah. Fa idza fa'alahu al-insanu farahan bima ataahu Allah ta'ala min ma'rifatihi aw sa'iri ni'amihi fala ba'sa.
Wa ma kana fihi tasannin wa takassurun hatta yubayyana akhlaqaz zukur fa huwa makruh lima fihi min tashabbuh bin nisa. Berjenggot adalah mengangkat kaki sebelah dan melompat dengan kaki yang sebelahnya karena senang. Satunya diangkat, satunya dibuat lompat-lompat karena senang. Apabila seseorang melakukannya karena senang dengan apa yang Allah berikan padanya berupa makrifat atau kenikmatan-kenikmatan lainnya, maka boleh. Sedangkan bergoyang dan gerakan lemah lunglai, lemah gemulai ya, sampai menyalahi karakter kaum laki-laki, sampai kayak tarian-tarian perempuan, adalah makruh karena ada unsur menyerupai kaum wanita. Ini karena menyerupai perempuan. Zafin ya kan, pakai lafaz zafin tadi di atas. Kemudian Ibnu Hajar berkata, qala al-Imam al-Muhakkik Ibnu Hajar, su'ila an raqsis sufiyah, gimana tarian kaum sufi? Kata beliau, na'am lahu aslun faqad ruwiya fil hadis anna Ja'far bin Abi Thalib raqasa bayna yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qala lahu ashbahta khalqi wa khuluqi. Wa dzalika min lazzatil khitab wa lam yunkir alaihi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ditanya tentang tarian kaum sufi. Beliau menjawab, ya, hal itu ada dasarnya. Telah diriwayatkan dalam hadis bahwa Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an menari di hadapan Nabi SAW setelah beliau berkata kepadanya, engkau menyerupai fisikku dan budi pekertiku. Demikian itu karena lezatnya pembicaraan dan Nabi SAW tidak mengingkarinya. Al-Ghazali juga hadis tarian Ja'far di atas dijadikan dalil pula oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 383 dan Muhammad bin Thahir Al-Maqdisi dalam Sufwatut Tasawuf. Itu dalil. Banyak dalilnya. Yang enggak ada dalilnya yang enggak berzikir. Itu enggak punya dalil. Imam Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdus Salam yang mahir dalam bidang fikih usul Arab juga menghadiri acara nyanyian kaum sufi dan menari bersama mereka. Imam Al-Yafi'i menjadikan tarian dan nyanyian Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdus Salam sebagai dalil bolehnya hal tersebut. Karena perbuatan beliau termasuk hujjah, beliau termasuk pembesar para ulama. Berdiri dan menari dalam majelis zikir dan nyanyian telah sahih dari sekelompok para pembesar para imam, antara lain Syekhul Islam Izzuddin bin Abdus Salam. Ini orang besar ini. Imam Izzuddin ini diantara karomahnya pada waktu perang melawan Nasara Perancis, itu bisa berbicara dengan angin. Angin itu karena pada waktu perang dimulai, angin itu berhembus, arahnya menghembus ke kaum muslimin. Oleh Imam Izzuddin, ya angin, khudihim, kamu salah arah, itu orang kafir, ke sana kamu, jangan ke sini, teman kita yang kena. Angin tuh balik arah, nyerang orang kafir. Bisa bicara dengan angin. Kita ini bicara tambah kenceng anginnya. Ini para ulama besar semua ini yang membolehkan. Imam Ghazali. Ghazali ini mendapat gelar Hujjatul Islam. Dan satu-satunya ulama yang mendapat gelar Hujjatul Islam cuma Al-Ghazali. Dan gelar ulama-ulama dulu itu gak sama dengan gelar orang-orang sekarang. Gelar orang-orang dulu itu sesuai dengan kapasitas keilmuannya. Orang sekarang ini gelar profesor doktor. Kadang dia profesor doktor, bukunya gak pernah muncul di pasaran. Katanya profesor tapi bukunya gak ada. Mengapa? Bukunya tulis sendiri, cetak sendiri, cuma di copy 200 lalu diajukan sebagai persyaratan itu. Dan bukunya biasa-biasa. Itu sekarang.
profesor, doktor. Kalau orang dulu itu ya, kalau sudah mendapat gelar itu berarti itu luar biasa. Dan gak gampang dulu dapat gelar. Dapat gelar tuh gak gampang dulu. Karena dulu itu masa-masa keemasan ilmu pengetahuan, gak mudah. Lalu orang Wahabi, Imam Ghazali sesat. Loh, Imam Ghazali gak boleh diikuti. Loh, kok Imam Ghazali gak boleh diikuti? Mayoritas umat Islam ini ikut Imam Ghazali. Karena fikih Syafi'i ini silsilah kitabnya dari kitab Imam Ghazali. Karena fikih Syafi'i ini ya, kitab-kitab Imam Syafi'i ini dirangkum oleh Imamul Haramain dalam kitab yang berjudul Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Berapa? 30 jilid. Lalu oleh Imam Ghazali diringkas kitab ini menjadi kitab Al-Basit fil Madhab. Diringkas lagi menjadi Al-Wasit, diringkas lagi menjadi Al-Wajiz. Al-Wajiz disyarah oleh Imam Rafi'i menjadi Syarahul Kabir dan Syarah Shaghir. Lalu Syarah Kabir diikhtisar ditambah oleh Imam Nawawi jadi Rawdatut Talibin. Itu fikih. Usul fikih juga begitu. Kitab-kitab usul fikih oleh Imam Ghazali dirangkum dalam kitab beliau yang namanya Al-Mustasfa min Ilmil Usul. Nah, kitab usul fikih sebelumnya ya, setelah itu dari kitab Mustasfa ini. Ada ulama Hambali, Ibnu Qudamah menulis kitab Rawdatun Nazir wa Jannatul Manazir, usul fikih mazhab Hambali. Itu rangkuman dari kitabnya Al-Ghazali. Cuma merangkum. Nah, orang seperti itu lalu dianggap biasa-biasa. Loh, yang biasa-biasa kamu, bukan yang Ghazali. Kamu bukan apa-apa. Lalu bilang Imam Ghazali bukan ahli hadis. Loh, Imam Ghazali bukan ahli hadis. Ya itu hadisnya lebih 4.000. Kitab tasawuf tapi kandungan hadisnya lebih 4.000. Dan ulama dulu ngarang kitab tuh hafal hadisnya. Oh, habisnya lebih 4.000 dikira ahli hadis. Kamu hafal berapa? Itu orang sekarang langsung menyalahkan ulama-ulama dulu. Makanya Imam Ghazali itu menyandang gelar Hujjatul Islam. Karena orang berdebat dengan beliau pasti kalah. Jadi kalau munazarah, kalau berdebat, Imam Ghazali itu luar biasa. Ini membolehkan. Jadi kalau Imam Ghazali berfatwa, ya sudah selesai persoalan. Ini masalah zikir sambil menari, zikir nyaring sudah selesai. Apalagi yang perlu kita bahas? LC ya kalau sekarang. Memang itu tradisi keilmuan sejak dulu. Ada S1, ada S2, ada S3. Sejarah peradaban Islam, kalau ada seorang pelajar menguasai mata pelajarannya, diuji oleh gurunya awal akhir, dia mampu mengajar, maka dia mendapat ijazah syahadatut tadris, itu S1. Ijazah dia mampu mengajar. Nanti dia belajar lagi, lebih hebat lagi, mampu berfatwa. Setelah melalui ujian, maka akan diberi ijazah syahadatul ifta oleh guru-gurunya. Lalu belajar lebih dalam lagi, kan S2 sudah fatwa, mampu berijtihad, diberi gelar syahadatul ijtihad.
Cuma syahadah ijtihad ini inqirat kan setelah abad keempat. Nggak ada mujtahid lagi. Orang nggak mampu berijtihad. Nah ini yang kemudian oleh Barat diambil S1, S2, S3. Lalu S1, S2, S3 ini diambil lagi oleh umat Islam. Sebenarnya asalnya dari Islam dulu. Pada masa keemasan. Barat mengambil, kita ngambil dari Barat. Sekarang ini enggak ada ujiannya, tiba-tiba dapat gelar. Apalagi dokter-dokter Wahabi, itu ujiannya agak jelas. Mengapa? Mereka ini dokter baca kitab belepotan. Salah-salah bacaannya. Bacaannya salah-salah, pemahamannya salah-salah. Nanti saya ini dokter. Bilangnya dokter. Itu apa? Hah? Ya cuma dokter aja. Kita bilang ya dokter Wahabi gak ada apa-apanya. Wahabi itu walaupun dokter di atas langit ya begitu. Sama dengan ulama kita. Ada lagi. Besok ya yang tasawuf ini ada materi khusus karena agak panjang itu. Ini yang amaliyah saja. Kan dalam riwayat lain ada yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Riwayat itu ada juga, kita ambil yang lebih pendek. Mengapa? Biar mudah dihafal. Sebenarnya pakai tadi bagus juga, cuma panjang, kasihan jamaah kita. Wong kita juga gak hafal. Apalagi jamaahnya. Ada dalilnya juga zikir-zikir yang lain itu. Bukan cuma itu. Setiap zikir itu ada dalilnya. Apa? Riwayat doa setelah sholat. Kan Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyud du'ai asma. Rasulullah, doa yang paling cepat dikabulkan itu apa? Lalu kata beliau, fi jawfil lail wa duburis shalawatil maktubat. Doa tengah malam dan setelah sholat 5 waktu. Kan doa itu. Ada semua dalilnya. Yang enggak ada dalilnya, yang enggak mau baca. Yang enggak baca itu enggak ada dalilnya. Baca qasidah. Loh, tadi itu kan qasidah yang pakai rebana. Rebana itu ada 2 macam. Ada yang sepakat tidak haram. Itu rebana yang lama. Yang bunyinya pok-pak gitu. Apa namanya kalau di sini? Hah? Kompang ya. Nah, kalau yang baru itu khilaf. Kalau yang Habib Syekh yang ada, iya yang agak tebal itu tuh khilaf. Sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan gak haram. Kalau guru saya di Sdogiri gak boleh. Karena pondok-pondok salaf itu mengikuti yang ahwat, yang lebih berhati-hati. Itu kalau untuk orang yang kuat agamanya di pondok-pondok. Tapi kalau untuk masyarakat awam dikasih yang lebih longgar. Mengapa? Alternatif agar mereka tidak mendatangi acara dangdut, acara konsernya
artis-artis akhirnya dikasih itu. Artisnya Habib Syekh. Artis-artisnya ya Habib Syekh dan kawan-kawan itu. Itu kan alternatif. Ya khilaf sebenarnya alat musiknya. Apa? Kalau rebana yang lama itu berarti boleh. Hadroh termasuk yang tadi itu. Karena memang boleh. Sama qasidahnya itu. Kalau yang baru, kalau guru saya nggak boleh. Kalau yang tebal itu. Jadi nggak boleh. Kalau yang baru. Tanya Pak ya, mengenai pembahasan dari awal tadi, pembahasan tentang zikir berjamaah, kemudian amin, kemudian apa yang terakhir tadi, tarian sufi. Ini kalau kita ada misalkan dialog dengan Wahabi, mereka tidak mengingkari dalil-dalil itu semua. Tapi yang mereka permasalahkan zikir berjamaah dengan cara jimai sama-sama itu kaifiat yang secara terperinci nggak ada, kan biasa itu alasan mereka. Dalilnya umum, maka yang terperinci kalau tidak ada contoh ya kenapa dibuat? Itu hampir ada alasan mereka seperti itu. Mungkin yang mengingkari secara umum kan Wahabi yang kurang ada ilmu, tapi yang mereka seperti tadi amin, Wahabi juga nggak akan terima kalau mereka dikatakan mengingkari amin kan, karena mereka katakan kami pun juga kunut nazilah kan amin. Nanti ada istisqa ya kita pun juga amin. Tapi amin yang kalian buat seperti doa bersama ini yang kami ingkari. Itu hampir seperti itu. Kemudian tarian sufi itu pun juga ketika kita muzakarah dengan mereka, mereka pun tidak ingkari itu hadis yang menerangkan tentang tarian. Tapi tarian yang ada sekarang bentuk seperti itu mana dalil secara khusus? Hampir seperti itu. Ini mohon jawaban dari Kiai. Ini gimana kira-kira yang lebih pas dengan jawaban menurut dari Pak Ibu? Ya, dalil tadi itu khusus semua sebenarnya. Kan khusus semua, apanya yang diminta? Apa harus rinci? Tariannya enggak ada seperti itu. Itu kan namanya gak menggunakan akal namanya. Walhasil mereka ya gak punya akal gitu aja. Yang gitu itu paling mudah tempeleng, pukul bareng-bareng selesai itu. Kebanyakan itu namanya ta'annud. Apa ta'annud itu? Berlebih-lebihan membahas. Misalnya seperti doa bersama, lah kan sudah ada tadi. Rasulullah mengaminkan doanya sahabat ada. Rasulullah mendoakan para jamaah ada. Anjuran ada yang doa, ada amin ada. Banyak sekali dari tadi itu. Apanya yang enggak ada? Sudah lengkap. Mereka gak cocok aja sebenarnya. Kalau mereka cocok gak perlu dalil. Saya ini pernah ya duduk dengan Wahabi tahun 2009 di Madura, mau dialog. Pada waktu duduk-duduk, karena yang bikin acara mahasiswa, bisik-bisik dengan saya, Ustadz, kenapa antum gak mau maulid? Enggak Kiai, saya mau maulid. Menurut saya maulid itu masyru', bagus. Cuma yang gak ada dalilnya berdiri waktu ya Nabi. Itu gak ada dalilnya. Karena yang bikin acara itu mahasiswa. Biasanya sebelum acara dimulai kan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lalu ada petugas perempuan lagi yang disuruh. Yang apa, yang gini-gini tangannya itu. Hah? Ya, lalu dia maju, hadirin dimohon berdiri. Kita berdiri. Ini berdiri juga yang Wahabi. Indonesia nyanyi juga saya lihat. Saya bisik-bisik, Ustaz, kalau ya Nabi salam alaika gak ada dalil. Kalau ini ada dalilnya. Diam dia.
Mereka itu minta dalil khusus loh. Sejak dulu yang namanya nyanyi masa Rasulullah ya berdiri, orang insyad menembangkan syair. Gak ada orang nyanyi duduk-duduk. Coba lihat di TV, di YouTube kan berdiri semua, Roma Irama. Ini kan berdiri itu. Oh siapa lagi itu? Atau ya berdiri semua, gak ada yang duduk-duduknya, gak ada gini. Semuanya berdiri. Kok yang dipersoalkan maulid? Intinya mereka gak setuju maulid lah. Gak setuju. Minta dalil khusus. Dan Wahabi ini pernah mengadakan Usbu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Pekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Selama 1 minggu membicarakan jasa-jasa, keberhasilan dan keutamaan ulama-ulama mereka. 1 minggu. Kita ini maulid cuma 1 jam, 2 jam selesai. Mereka 1 minggu. Di mana dalil khusus bicarakan ulama kamu selama seminggu? Nggak ada itu. Mereka ini kalau ulamanya sendiri ya dibikin, malah sampai berminggu-minggu. Kita maulid gak sampai berminggu-minggu karena habis itu mau makan. Cuma besok malam ada lagi. Jadi dalil khusus tuh banyak. Bukan gak ada dalil, minta berapa dalilnya. Ya itu memang model mereka seperti itu. Kalau kita ada dalil khusus, mereka pakai dalil umum. Kalau kita pakai dalil umum, minta dalil khusus. Dulu kan saya menyampaikan dalil tahlil. Mana dalilnya tahlil? Baca zikir untuk orang mati. Tahun berapa ya? 2000. Sebelum 212 itu. 414 tahun berapa? 2016 atau 15 saya menyampaikan dalil di medsos. Waktu sahabat Sa'ad bin Mu'adz meninggal, Rasulullah ikut ke kuburan, lalu Rasulullah ada di situ, lalu membaca subhanallah, subhanallah, para sahabat baca subhanallah lama, lalu Allah Akbar, para sahabat baca juga. Dalam satu riwayat baca la ilaha illallah. Saya sampaikan ini dalil tahlil. Rasulullah baca, sahabat ikut baca, bacanya bersama. Kata mereka apa? Loh, itu kan dibaca di kuburan katanya, gak di rumah. Memangnya mereka baca di kuburan? Mereka di kuburan gak baca. Kita jawab, loh, mendoakan orang itu bisa di depannya. Sholat jenazah bisa di depannya. Sholat jenazah. Kalau gak di depannya, pakai sholat gaib di tempat lain. Kan biasa seperti itu. Dan mendoakan orang di tempat tidak di depannya juga dianjurkan. Karena termasuk doa yang ijabah. Wa du'ail akhfi wahdil ghaib. Ijabah itu sudah maklum. Mereka ini cari dalil khusus. Mencari masalah aja mereka. Lalu kata mereka itu kan baru meninggal. Memang kejadiannya baru meninggal. Tetapi walaupun di luar itu berarti kan boleh juga. Wong Rasulullah gak membatasi. Ini baca kalau baru meninggal saja. Gak ada begitu. Berarti bebas itu. Dan itu yang diamalkan oleh para ulama. Para ulama memahami walaupun sudah lama itu dibaca. Logika Wahabi ya dikasih yang umum minta yang khusus, dikasih yang khusus minta yang umum. Sebenarnya dalil mereka yang umum semua.
Makanya kalau debat pakai dalil umum. Kenapa kamu baca tahlil, baca ini? Ya, di dalam Al-Quran, waf'alul khair la'allakum tuflihun. Lakukan kebaikan, barangkali kalian beruntung. Baca tahlil, baca zikir, kan kebaikan, berarti dianjurkan. Mereka pasti bilang, itu kan dalil umum. Lalu kamu melarang tahlil pakai dalil apa? Kullu bid'atin dhalalah. Itu kan umum juga sebenarnya. Umum di pakai umum. Kita dalil khusus tuh banyak. Dan sekarang ini kitab-kitab hadis tuh banyak. Saya kalau kitab-kitab hadis tuh kebanyakan punya. Kutubus Sittah itu punya semua. Kutubus Sittah ya, karena sejak di pondok memang ngaji sama kiai. Terus Musnad Imam Ahmad punya 2. Ada yang tebal, ada yang tipis. Terus Sahih Ibnu Hibban itu punya, Sahih Ibnu Khuzaimah punya. Musnad Abi Ya'la punya, kitabnya Atha banyak yang punya. Setelah kita baca ya, ternyata amalan dari ulama banyak dalilnya. Cuma gak sempat mau nulis. Nanti kalau sudah agak longgar mungkin nulis buku. Jangan dikira gak ada dalil. Yang gak ada dalil ya mereka. Dan ketika disampaikan mereka diem biasanya. Atau masalah-masalah akidah dalilnya banyak kita. Dan hadisnya sahih semua. Kalau yang Wahabi itu ya kadang nggak sahih, kadang salah cara berdalil itu. Ada lagi. Tapi mereka agak baca. Yang ada di hadis mereka agak baca, cuma menyalahkan kita karena ada tambahannya. Coba perhatikan habis sholat, mereka diem. Mereka ini cuma tukang menyalahkan aja. Itu ada tambahan dari ulama, kadang itu tambahan dalam riwayat lain walaupun dhaif. Dan itu gak apa-apa, karena para sahabat seperti Ibnu Umar kan menambah juga itu. Gak apa-apa itu menambah. Wong yang ditambahkan itu baik. Gak ada masalah. Mereka agak baca, lalu mana dalilnya baca Fatihah habis sholat? Ibnu Taimiyah setiap habis subuh baca Fatihah sampai matahari naik ke atas. Dalilnya gak ada. Mengapa? Karena Fatihah ini memang di dalam kitab-kitab hadis itu doa, dan doa dianjurkan setelah sholat. Dan doa setelah sholat itu kan bebas mau doa apa saja. Ya Rasulullah ayat doa yasma. Rasulullah doa yang paling dikabulkan apa? Duburas sholawatil maktubat, setelah sholat 5 waktu. Karena ini pertanyaannya redaksinya umum, maka ini berlaku secara umum. Artinya doa apa saja setelah sholat itu gak apa-apa. Ya tentu doa yang sesuai dengan konteksnya. Dalil yang bersifat umum berarti jangkauannya umum juga. Kecuali ada yang membatasi. Dan zikir habis sholat, kalau gak berjamaah, orang tuh gak tahu caranya zikir. Gak tahu. Zikir berjamaah itu memberi semangat kepada orang untuk berzikir. Asalnya gak berzikir, lalu berzikir. Itu berarti mandalla ala khairin, menjadi sebab orang lain berzikir. Dan masyarakat itu gak tahu caranya berzikir. Kalau tidak ada doa berjamaah, masyarakat itu rata-rata gak tahu cara berdoa. Gimana cara berdoa? Orang itu diam rata-rata, paling cuma toleh. Jadi doa berjamaah, zikir berjamaah sangat membantu kata para ulama. Mengapa? Nah orang ini bisa berdoa juga. Jangankan ini ya, jangankan
doa setelah sholat. Saya sering imam-imam yang hafid Al-Quran setelah sholat doanya salah-salah. Mungkin dia ngarang sendiri, hasil dengar-dengar digabung-gabung sendiri. Sering saya dengar itu. Kan sekarang ini di mana-mana umum yang menjadi imam hafal Quran, padahal gak ngerti fikih, sholatnya salah. Banyak itu, gerakannya salah, ini salah. Kemudian setelah baca doa salah pula. Ya apa ini? Mengapa? Gak punya ilmu. Makanya orang belajar ilmu agama, kalau belajar Al-Quran, pahalanya seperti 100 rakaat. Tapi kalau belajar ilmu agama, pahalanya 1000 rakaat. Lebih afdal belajar ilmu agama daripada hafal Quran. Kecuali bagi orang yang mampu. Kita ini orang Indonesia agak sama dengan orang Arab. Orang Arab orangnya alim dan hafal Quran. Orang Indonesia yang hafal Quran gak alim. Yang alim gak hafal Quran. Rata-rata begitu. Mengapa? Kita ini kan fisik lebih kecil. Namanya lebih kecil kan bahannya lebih sedikit. Dan makanannya kalah dengan makanan Arab. Makanan Arab kan onta, kambing, ya. Kita ini makanannya tahu, tempe, nanti banyak kue di depan, setelah dilihat bahannya sama. Yang namanya ketela itu jadi apa saja di negara kita. Wih, ini ketela juga ini. Ini ketela juga. Coba ke Indomaret itu. Ketela itu jadi beberapa macam itu. Itu makanan kita. Jadi memang kalah dengan orang sana, kalah. Karenanya fikih ini perlu disosialkan. Para asatid yang ada di sini perlu ngajar fikih di masjid-masjid. Ya gak usah tinggi-tinggi, paling enggak sulam safinah, kitab safinah atau sulam. Orang ngerti syarat rukunnya sholat. Orang yang ketika berwudu gak basah sampai siku itu banyak. Saya sering di mana-mana orang berwudu, saya perhatikan ini gak basah, cuma ini. Kelihatannya dia rajin ke masjid. Berarti sekian lama gak sah sholatnya, wudunya gak sah. Dan dia tidak makzur, tidak dimaafkan. Karena bodoh yang dimaafkan itu syaratnya 2. Baru masuk Islam, yang pertama. Yang kedua, hidup di lingkungan jauh dari orang alim. Misalnya di pedalaman. Kalau di Pekanbaru ustadz-ustadz banyak. Ustadznya agak ceramah karena jadi artis. Gak ngajar ceramah model artis. Gak ngajar kitab, gak ngajar ini. Akhirnya masyarakatnya bodoh-bodoh. Katanya perlu disosialkan. Ada lagi? Gak ada ya? Jam 4. Mari kita baca doa bersama yang doanya Rasulullah SAW tadi kita baca. Karena itu sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatu wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin marrah. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma qasim lana min khasyyatika ma yahulu bainana baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا واغفر لنا ولوالدينا مشايخنا معلمينا وأصحابنا وأحبابنا وذوي الحقوق علينا
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih kita ucapkan kepada guru kita Kiai Muhammad Idrus Romli yang telah menyampaikan materi pada